Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik dan orang tua yang luar biasa. Saya Nisa Ilkaroma, mahasiswa PGSD. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dua hal penting dalam dunia pendidikan, yaitu memahami psikologi anak dan cara mendiagnosa kesulitan belajar siswa sekolah dasar. Kenapa topik ini penting? Karena setiap anak memiliki potensi yang luar biasa, dan tugas sebagai pendidik adalah membantu mereka mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan mereka. Yuk simak pembahasan ini sampai selesai. Pertama, kita bahas tentang psikologi anak. Sebagai guru, penting bagi kita untuk memahami tahap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak agar metode pengajar bisa lebih efektif. 1. Perkembangan kognitif. Berdasarkan teori Jean Piaget, anak-anak usia SD berada di tahap konkret operasional, di mana mereka mulai memahami konsep logis tetapi masih perlu melihat contoh yang konkret. Penting bagi guru untuk menghindari abstraksi yang terlalu rumit, karena anak di usia ini masih membutuhkan contoh yang nyata. 2. Perkembangan sosial dan emosional. Menurut Erikson, anak usia SD berada dalam tahap industri impresiasi. Mereka sedang belajar bekerja keras, mencoba hal-hal baru, dan ingin mendapat pengakuan atas usahanya. Guru harus menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, seperti memberikan pujian atau mengapresiasi atas usaha mereka, bukan hanya hasilnya. 2. Gaya belajar. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Jika guru mengenali gaya belajar siswa, proses pembelajaran akan lebih efektif. Visual, yaitu suka melihat gambar dan diagram. Auditori, lebih mudah memahami melalui penjelasan lisan dan diskusi. Kinestetik, yaitu membutuhkan aktivitas fisik atau praktik langsung. Sekarang kita masuk ke cara mendiagnosa kesulitan belajar pada siswa, khususnya di tingkat sekolah dasar. Kesulitan belajar bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan membaca, menulis, berhitung, atau bahkan memahami instruksi guru. Guru harus mampu mengidentifikasi masalah ini agar siswa bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Beberapa yang harus dilakukan guru. 1. Observasi. Perhatikan siswa di kelas. Apakah mereka cepat merasa frustasi saat mengerjakan tugas? Apakah mereka sering tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Atau kesulitan memahami instruksi sederhana? Jika ada tanda-tanda ini, guru perlu memberikan perhatian lebih. 2. Berbicara dengan siswa. Seringkali, siswa merasa malu atau takut untuk mengungkapkan kesulitan mereka. Ajak mereka berbicara dalam suasana santai. Tanyakan apa yang mereka rasakan selama belajar di kelas. 3. Berkolaborasi dengan orang tua. Guru perlu berdiskusi dengan orang tua untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi siswa di rumah. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan di rumah atau masalah keluarga bisa mempengaruhi performa siswa di sekolah. 4. Tes diagnostik. Guru gunakan tes diagnostik sederhana untuk mengidentifikasi kesulitan belajar. Contoh, tes membaca untuk melihat apakah siswa memahami teks dengan baik,
atau teks matematika untuk mengevaluasi kemampuan berhitung. 5. Konsultasi dengan ahli. Jika kesulitan belajar siswa sudah kompleks, guru bisa mengajak psikologi pendidikan atau konselor untuk mengevaluasi siswa. Dengan bantuan ahli, siswa bisa mendapat intervensi yang lebih tepat, seperti terapi belajar atau program pembelajaran khusus. Demikian pembahasan kita tentang psikologi anak dan cara mendiagnosa kesulitan belajar siswa sekolah dasar. Sebagai guru, harus peka terhadap kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung agar mereka bisa berkembang dengan optimal. Ingat, setiap anak itu unik. Jangan lupa untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada mereka agar semangat belajar tetap terjaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.